Bus pariwisata yang mengangkut 25 penumpang awalnya melaju dari Jombang ke Surabaya. Sesampainya di kilometer 712 tol Mojokerto sekitar pukul 6 pagi, bus tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak tiang pesan atau variable message sign. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan total 15 korban meninggal dunia, 7 korban meninggal di lokasi kejadian, sementara 8 korban meninggal di rumah sakit. Bus yang mengangkut sekitar 25 wisatawan mengalami kecelakaan saat kembali dari Yogyakarta ke Surabaya. Barang bawaan korban serta identitas yang berserakan saat kecelakaan terjadi membuat proses identifikasi sejumlah korban tewas mengalami kendala. Namun bagi sebagian yang telah diidentifikasi, pihak rumah sakit langsung menghubungi keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Ini adalah sebaran rumah sakit yang merawat korban kecelakaan bus pariwisata. Di Rumah Sakit Citra Medika Mojokerto ada 10 korban, 5 diantaranya tanpa identitas. Informasi terbaru tentang penanganan korban kecelakaan tunggal bus pariwisata di tol Surabaya Mojokerto, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Via Irmar di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Selamat siang, Via. Via, ada berapa korban yang saat ini berada di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan bagaimana penanganan di sana, Via? Ya, selamat siang Iksan dan juga saudara. Tadi sekitar pukul setengah 2 siang waktu Indonesia Barat, Wali Kota Mojokerto sempat mendatangi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan menyatakan bahwa ada sekitar 15 orang meninggal dunia dari kecelakaan tunggal yang terjadi di kilometer 712 tol Mojokerto Surabaya. Namun tadi saya mencoba untuk mengecek dan juga melihat papan nama atau daftar korban meninggal dunia yang ada di kamar jenazah di rumah sakit ini, bahwa ada sekitar 14 orang atau 14 korban yang meninggal dunia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan coba konfirmasi langsung dengan Kepala BPBD Kota Surabaya, Bapak Ridwan Marbun, untuk Bapak Ridwan, terkait jumlah korban yang meninggal dunia, yang betul 14 atau 15 orang, Pak? Karena tadi Wali Kota Mojokerto menyebutkan ada sekitar 15 orang korban meninggal dunia di sini. Sedangkan tadi di papan daftar korban meninggal dunia itu ada 14 orang. Yang betul 14 atau 15, Pak Ridwan? Ya, baik, terima kasih. Jadi insya Allah yang fix ya, sampai dengan pukul 14.30 ini yang fix itu sekitar 14 orang. Tadi memang di awal sempat simpang siur, posisi yang satunya ada di mana, ternyata yang satu yang itu sudah dibawa ke sini. Jadi termasuk masuk yang 13 yang ada di sini. Yang satunya ada di Rumah Sakit Basuni. Nah, yang tadi Rumah Sakit Basuni sudah dibawa ke sini, di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudiro ini. Jadi semua yang meninggal karena kecelakaan maut di tol tadi sejumlah 14 orang. Sejumlah 14 orang ya Pak ya. Oke, kemudian dari 14 orang tersebut apakah semuanya sudah teridentifikasi Pak? Karena tadi siang ada beberapa yang masih belum teridentifikasi Pak. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah teridentifikasi semua 14 orang itu, dan dari 14 orang itu dari pihak keluarga sudah mulai secara bergelombang untuk membawa pulang ke rumah duka dan sudah dibantu oleh ambulans yang ada dari pemerintah kota Surabaya. Jadi sekarang ini untuk sementara yang dari 14 orang yang sudah teridentifikasi 7 sudah pulang. Tinggal 7 lagi kita menunggu proses untuk pemulangan mereka. Seperti itu. Orang itu sudah teridentifikasi tapi masih menunggu proses pemulangan ya Pak. Nah, untuk proses pemulangan sendiri dari pemerintah Kota Surabaya seperti apa Pak fasilitas yang diberikan? Apakah ada ambulan yang diturunkan untuk menjemput dan juga membantu proses pemulangan jenazah ke rumah duka atau seperti apa Pak? Ya, baik, sejak kami dari pemerintah kota mendengar kabar terjadi kecelakaan warga
ya RW 2 dan RW 1 Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, kami sudah diperintahkan oleh Pak Wali Kota Surabaya untuk melakukan pendampingan ya, dan kami mencari informasi terkait keberadaan mereka. Ternyata setelah dicari informasi ternyata jenazahnya semua dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah sini Wahidin Sudiro, dan untuk mereka yang meninggal jenazahnya itu perintah Pak Wali Kota untuk kita mengirimkan ambulans sebanyak-banyaknya. Nah, karena informasinya tadi di awal ada 13, 14, 15, kayaknya kami saat ini mengirimkan 14 ambulan untuk membantu keluarga membawa jenazah ke rumah duka. Ya, selain itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk terkait dengan biaya pemulasaran. Ini semua akan ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya. Selain itu juga kami sudah berkoordinasi dengan aparat wilayah ya di RT RW dan lurah camat untuk membantu di rumah duka ya, terkait dengan persiapan di rumah duka dan juga pemakaman di kampung setempat seperti itu. Sedangkan mereka yang saat ini ya luka-luka korban yang saat ini dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Mojokerto itu ada 4 rumah sakit dan jumlah yang dirawat sekitar 19 orang termasuk sopir ya yang tadi membawa itu ada 19. Nah, dari korban yang saat ini dirawat di rumah sakit, mungkin kami akan mencoba akan berkomunikasi dengan pihak keluarga. Kalau mereka berkeinginan untuk minta dirujuk di Surabaya, kami akan bantu seperti itu. Ini ada 19 orang atau korban yang mengalami luka-luka ya Pak, bukan 17. Karena kan tadi data sebelumnya adalah 17 ya Pak ya. Jadi memang data di awal berubah-ubah, setelah ini mulai fix. Agak sore ini sudah mulai fix, ternyata ada 19 korban yang mengalami luka-luka dan dirawat di 4 rumah sakit yang ada di Kota Mojokerto. 19 itu apakah termasuk sopir juga Pak? Karena berdasarkan informasi yang saya terima ada 2 sopir ya Pak, yang satunya meninggal dunia, yang satunya mengalami luka-luka atau seperti apa Pak? Apakah betul? Jadi untuk sopir tidak ada yang meninggal. Jadi sopir yang jadi sopirnya ada 2, 1 kernet. Nah, sopir yang sopir yang utama itu sudah diamankan di Polres Mojokerto. Sedangkan sopir yang ketika kejadian membawa itu mengalami luka-luka dan kernetnya. Sekarang mereka berada di Rumah Sakit Ciwi Kimia yang ada di Kota Mojokerto. Berarti artinya untuk korban perawatan semuanya juga ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya juga ya Pak ya untuk. Kalau sopir itu kita belum tahu mereka warga mana ya kan. Tapi sementara mereka di rumah sakit kita akan lihat kondisi mereka. Kalau memang dibutuhkan untuk dibantu misalnya warga Surabaya, kami akan bantu. Rata-rata untuk yang luka-luka itu mengalami luka-luka di bagian mana saja Pak Ridwan? Saya tadi sempat melihat di Rumah Sakit Cipta Medika di Kota Mojokerto itu kebanyakan mereka itu patah. Ya, ada yang patah di rusuk, ada patah di punggung, seperti itu. Ada yang luka di wajah, di tangan, seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Pak Ridwan atas waktunya. Ya, dan selain Wali Kota Mojokerto, tadi sekitar 10 menit yang lalu juga tadi saya melihat ada Kapolres Kota Mojokerto yang juga datang ke Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo untuk melihat bagaimana para korban meninggal dunia termasuk juga para keluarga serta perangkat desa yang sudah mulai berdatangan sejak tadi siang ke kamar jenazah yang ada di rumah sakit ini. Dan memang dari pihak kepolisian sendiri tadi mengungkapkan bahwa dari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP, namun untuk hasilnya pihak kepolisian masih akan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga penyelidikan dari barang-barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Iksan. Jurnalis Kompas TV Via Irmar melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Terima kasih Via.